Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman distributor tas Una. Jadi video ini aku bikin untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci untuk materi di hari kedua pembinaan DP Tas Una dan juga materi di hari ketiga. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Tas Una itu mengadakan pembinaan rutin untuk distributornya. Ada kemarin dimulai di hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, materi pembinaan pertama. Alhamdulillah semua clear, semua udah mengerti apa yang aku sampaikan di materi pertama. Nah, untuk materi kedua memang rada ribet karena ada tabel-tabelnya. Jadi banyak di antara teman-teman distributor yang belum mengerti, makanya aku akan menjelaskan lewat video ini. Baik, disimak baik-baik ya teman-teman. Bismillah, semoga aku juga bisa menjelaskan dengan baik. Semoga Allah memudahkanku untuk menjelaskan dengan baik ke teman-teman, sehingga teman-teman bisa memahami materi kali ini. Oke, ini aku cetak. Ini materi hari kedua pembinaan DP Tas Una. Di tahapan awal nih ya teman-teman, sebelum kita membahas tentang teknis sales dan marketing, maka kita harus menetapkan goal dulu. Nah, goal kemarin sudah kita tetapkan, kemudian kita melakukan goal roll down. Jadi goalnya kita pecah-pecah, gimana caranya kita merumuskan cara untuk bisa mencapai goal tersebut. Nah, udah kita bahas juga di sini ya teman-teman. Di materi teman-teman masing-masing silahkan disimak. Nah, ini dia tabel manajemen kontrol sistem yang teman-teman masih bingung. Silahkan sambil dibuka ya materinya. Kalau bisa di print kayak gini, jadi lebih enak belajarnya. Nah, kenapa sih kita harus bikin manajemen kontrol sistem kayak gini? Tujuannya tuh supaya kita tuh mengetahui goal yang kita kejar di hari ini tuh udah sampai mana gitu. Udah terpenuhi atau belum. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan supaya goal ini bisa tercapai gitu loh teman-teman. Jadi nggak telat taunya gitu. Kalau kita nggak punya manajemen kontrol sistem berupa tabel seperti ini, bisa-bisa kita tuh lepas begitu aja, hari-hari berlalu, tapi padahal apa yang kita lakukan itu nggak sesuai target gitu. Jadi kita nanti akan nyeselnya di akhir bulan. Aduh, kalau tahu begini kemarin di tengah bulan aku akan berusaha lebih semaksimal mungkin. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini fungsinya tuh kalau kita mendapatkan sebuah masalah gitu ya. Kita tahu nih, aduh masalahnya yang chatting ke aku ternyata sehari cuma 2 orang. Nah, dari situ kita bisa tahu kan, aduh kalau yang chatting cuma 2, yang beli berapa? Kadang beli, kadang enggak. Kadang yang beli cuma 1, kadang dua-duanya cuma chatting doang, PHP doang, tapi nggak beli. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh kelemahanku berarti orang yang chatting ke aku ternyata sedikit. Nah, aku jadi bisa mikir nih, gimana caranya chatting masuk banyak. Karena kalau peluang chatting orang masuk nanya ke kita, nanya harga, entah nanya produk, itu lebih banyak, berarti yang kemungkinan yang akan closing juga lebih banyak kan teman-teman. Jadi setiap misalkan nih ada 10 orang chatting, nggak 10-10-nya langsung closing hari itu kan teman-teman. Ada yang baru nanya-nanya, ada yang nunggu gajian dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita harus punya target. Nah, ini tabelnya ini di bagian sini ada nama. Ya, ini nama customer service kita ya. Nama customer service atau nama admin kita. Intan contohnya. Ini scoreboard harian. Ini adalah jam. Leads atau FU, leads itu adalah chatting yang masuk. Leads adalah chatting yang masuk, calon customer yang nanya-nanya produk. Totalan ini adalah jumlah customer yang udah minta totalan dan udah kita totalkan. Transfer ini adalah jumlah customer yang sudah transfer. Jam ini adalah jam laporannya. Nah, di sini target leads-nya, target orang yang harus chatting ke kita adalah 6. Ini asumsi ya, ini contoh ya. Dalam sehari harus ada 6 orang yang chatting kita. Misalkan jam 9 baru ada 2 orang yang chatting, berarti kita harus kejar nih di jam 3, di jam 1, di jam 3 itu nanti harus ada 6 orang gitu. Kalau di sini baru 2, berarti kita harus kejar di jam ini dan ini. Pokoknya sehari harus ada 6 leads yang masuk. Leads atau orang yang tanya-tanya, orang yang chatting ke WA kita.
Nah, di sini totalan, misalkan nih, di jam 9 belum ada yang totalan. Terus di jam 1 ada yang totalan 1, tinggal ditulis di 1. Gitu, teman-teman. Terus nanti alhamdulillah misalkan jam 3 ada yang totalan lagi, ditulis lagi. Udah ada yang transfer apa belum? Kalau misalkan belum juga ditulis ya 000 atau di strip gitu. Terus kalau misalkan ada yang sudah transfer, maka ditulis juga di sini transfer. Misalkan jam 3 ada yang transfer 1, oke. Lalu tinggal kita tulis di sini target leads 6, target closing 6. Realisasinya tadi leads yang masuk berapa? Syukur-syukur leadsnya masuk semua 6, alhamdulillah. Tapi yang target closingnya cuman masuk 1, berarti hutangnya 1. Kalau leadsnya tadi 6, udah tertutup berarti 0, nggak ada hutang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Apakah bisa dipahami? Teman-teman harus sambil ngeliat tabel ini ya, dengan mendengar penjelasanku tadi. Gitu. Oke teman-teman. Nah, di lembar selanjutnya juga udah aku jelaskan ya teman-teman, dengan rinci insya Allah. Jadi teman-teman kalau bingung bisa baca ini dengan baik juga. Nih, di sini juga udah ada keterangannya. Leads atau FU itu adalah chat yang baru masuk, yang menanyakan atau mau beli produk kita. Kemudian MT atau mau transfer adalah orang yang sudah memberi daftar nama produk yang ingin dia beli, alamatnya dia, kemudian kita sudah totalkan. Itu MT. Terus TF itu adalah orang yang sudah transfer atau orang yang sudah membeli produk kita. Gitu teman-teman. Kemudian ini juga ada cara pemberian nama. Jadi kalau customer masuk chatting ke kita, itu kita kodein seperti ini teman-teman. FU misalkan ya, leads ya, FU. FU nama pelanggan, tanggal leads masuk. Contohnya FU Indi 2 Desember 2021. Nih MT tuh mau transfer. Ini misalkan si Indi udah kita totalin nih, udah minta totalan transfer. Kita tulis MT Indi 3 Desember 2021. Terus sorenya Indi udah transfer, kita ganti lagi namanya, rename TF Indi 4 Desember 2021. Kenapa harus seribet itu mbak? Gitu kan. Karena teman-teman, nah misalkan nih hari ini si Indi itu baru FU. Kita jadi mudah tuh buka handphone, FU, Indi, FU, siapa FU. Aduh, FU-nya kok banyak banget ya. FU tuh tandanya orang yang baru nanya tapi belum jadi beli. FU-nya aku kok banyak banget. Nah, itu memudahkan kita untuk mencari si FU ini. Jadi kita mudah untuk melakukan follow up. Kita mau follow up si FU. Misalkan FU Nia. FU Nia nih kan ada tanggalnya juga nih. FU Nia chatting di tanggal 2 Desember tapi belum jadi beli. Jadi kita bisa pagi-pagi nih kita kasih job desk untuk admin kita. Pagi-pagi cek dulu FU ya. FU di follow up ya. Jadi FU kita buka, FU Nia, terus kita bisa follow up. Halo Kak Nia, selamat pagi, apa kabar? Gimana Kak Nia, jadi nggak beli produk yang ini? Contohnya seperti itu. Kemudian MT, mau transfer, kita juga bisa tinggal klik cari di WA MT. Waduh, MT ku ada banyak banget, berarti aku, terus MT sesuai tanggal kan, itu kan, dinamai sesuai tanggal. Wah, MT ku ada banyak banget, aku harus chatting satu-satu nih, follow up. Maaf Kak, kemarin apakah sudah ditransfer? Contohnya seperti itu teman-teman. TF artinya orang yang sudah transfer, jadi kita tinggal cari TF, lalu kita rekap, memudahkan untuk rekap order. Kalau kita sudah kasih nama TF, nama dan tanggal, rekap order, pengiriman jadi lebih mudah. Jadi memang ini ribet di awal untuk penamaan ini, FUMT, TF ini, pengkodean penamaan customer yang chatting ke kita memang ribet di awal, tapi ini sangat berguna bagi kita untuk menjalankan keseharian operasional bisnis online kita. Jadi kita jualan nggak asal jualan doang, nggak asal balas-balas chatting, tapi semua sudah tersistem, tertata dengan baik. Kita mau follow up juga mudah, kita lebih mengenali customer kita, nggak pakai jurus inget-inget doang. Jadi ketika suatu hari salah satu admin kita nggak masuk, kita udah langsung bisa menguasai handphone ini. Katakanlah, naudzubillah admin kita sakit, kita bisa ambil handphonenya, kita cari nih, siapa nih yang udah TF gitu, kita cari kode TF, nanti semua muncul. MT semua muncul, FU semua muncul. Jadi orang yang menggantikan posisi admin yang sedang izin atau sakit itu mudah untuk follow up customer kita. Gitu teman-teman, memang ribet tapi berguna banget. Nah, sekarang kita lanjut membahas tabel di materi ketiga.
tabel di materi ketiga ini kita membahas tentang scoreboard bulanan. Yang tadi tuh scoreboard harian. Kita mengontrol untuk hariannya. Nah, yang ini mengontrol bulanannya. Supaya target atau goal kita tercapai, kita wajib melakukan pengkontrolan. Nih, teman-teman. Teman-teman sambil dibuka juga ya. Aku mendekat mungkin ya. Nih teman-teman, ini adalah target, leads itu adalah orang yang mau chatting tadi ya. Terus ini closingnya, ini adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya 30 hari karena ini bulanan ya kan. Nah, target leads-nya di hari pertama itu berapa ditulis, misalkan 6. Jadi target leads-nya tiap hari 6. Lalu closing-nya ada berapa? Ditulis juga di situ. Target leads ditulis di sini. Target leads bulanan misalkan 2 dikali 30, 60 leads. Realisasinya misalkan 30 leads doang, berarti hutang 30. Target closing katakanlah 50. Realisasinya cuma 25, berarti hutang closing 25 gitu teman-teman. Semudah itu, ini lebih mudah dipahami ya. Jadi gunanya buat apa? Jadi dalam sebulan ini, wah aku harusnya targetnya closing 50 tapi baru 25, berarti aku hutang 25. Bismillah, semoga bulan depan bisa aku susul, bisa aku bayar lunasin hutang ini, atau minggu depan semoga bisa aku lunasin. Kayak gitu teman-teman. Terus aduh apa aja sih yang aku lakukan bulan ini, kenapa kok aku nggak closing, nggak bisa closing 50. Nah itu bisa jadi evaluasi, teman-teman bisa catat tuh. Terus kebalikannya, kalau ternyata di sini closingnya gila-gilaan lebih dari 50 piece, nah itu juga bisa ditulis apa aja sih yang kemarin aku lakuin kok alhamdulillah jualannya lancar, banyak yang closing. Nah itu bisa dipertahankan untuk bulan-bulan berikutnya, kita harus lakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Nih target leads juga ini ya teman-teman, kok kurang, harusnya target leadsku 60, ini yang masuk baru 30. Nah itu kita merangsang otak kita untuk berpikir gimana caranya bisa nambah lagi target leads aku. Itulah gunanya scoreboard bulanan ini teman-teman, untuk mengkontrol diri kita. Jadi kita nggak jualan air mengalir aja. Ya lagi rame, alhamdulillah, lagi sepi, ya udahlah nggak apa-apa juga. Nggak gitu. Kita berbisnis, kita serius. Kita berbisnis inginnya usaha yang kita bangun ini semakin membesar. Transaksi harus terjadi, transaksi harus membesar. Kalau stagnan aja, kurang keren teman-teman. Aku yakin mompreneur di Tas Una insya Allah semuanya punya potensi, punya bakat untuk jadi keren semua. Karena kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita punya semangat membara untuk membesarkan bisnis kita. Dan bisnis yang besar nggak bisa hadir begitu saja teman-teman. Nggak bisa ikut air mengalir aja, tahu-tahu kita sukses kaya raya, uang jatuh dari langit, nggak mungkin. Bisnis yang besar butuh pengorbanan. Kita harus berkorban. Membuat sistem bisnis online yang baik seperti ini, kita harus berkorban. Belajar lebih rajin, kita harus berkorban. Gimana caranya? Gagal, cari cara terbaik lagi, gagal bangkit lagi. Kita harus mau berkorban. Seperti ini, continuous improvement. Tugas kita selanjutnya adalah melakukan perbaikan atas masalah dan persoalan dengan mencari solusinya terus-menerus. Tetap semangat teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah memahami di materi kedua dan ketiga, aku baru akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang cara mencapai targetnya. Hal-hal yang akan dibahas adalah gimana caranya WhatsApp marketing yang harus kita lakukan supaya kita bisa menarikkan customer masuk, leads-nya tadi bisa masuk. Gimana caranya kita men-service customer supaya dia happy dan repeat order melalui kita. Bagaimana caranya kita bisa mengajari admin kita untuk menjadi admin yang ramah, yang disukai oleh customer, membuat customer nyaman. Nanti akan saya ajarkan di materi-materi berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman di grup WA.
Aku harap teman-teman bisa responsif ya di grup, aktif di grup. Salam semangat.